Perkenalkan, nama saya Yohana Asrianti dengan NIM 1903030054, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir. Pada tahun 2013, sebagai siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011 tampaknya mereda. Politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia. Dengan melihat protes di berbagai belahan dunia, volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Efek dari ekonomi global neoliberalisme akhir pada gerakan sosial, pengembangan diri politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan munculnya identitas kolektif baru. Pada tahun 2013, protes ini menyebar, menginspirasi setidaknya sebagian oleh gelombang protes anti penghematan pada tahun 2011, tetapi juga menghadirkan beberapa kekhasan. Pada peserta gerakan baru, sering mengakui proses belajar dari gerak-gerakan di negara lain. Keterkaitan antara protes pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 sebenarnya telah secara eksplisit juga diutarakan oleh para ulama. Protes role telah dimulai di negara-negara yang disebut PIGS yang paling menderita akibat krisis keuangan dan dalam lingkungan yang sangat kontroversial. Protes 2013 berkembang di negara-negara yang dianggap sebagai pemenang dalam istilah ekonomi atau sebagai sangat jinak dalam hal politik kontroversial. Namun demikian, terlepas dari perbedaan, penekanan pada ruang kota melalui pendudukan alun-alun telah menjadi karakteristik umum dari semua protes ini. Debat pertama adalah tentang basis sosial protes. Sedangkan pergerakan tahun 2011 dari Arab Spring ke Indidos telah didefinisikan sebagai gerakan melawan penghematan oleh korban keuangan krisis. Gerakan 2013 sering disebut sebagai gerakan kelas menengah. Berangkat dari pengamatan terhadap partisipasi yang besar massa pemuda terdidik, serta anggota profesi bebas dan pekerja keraputi, bagaimanapun, perdebatan melihat perpecahan antara mereka yang berbicara tentang ekspansi politik dari kecenderungan demokratis, kelas menengah di selatan global, dan mereka yang menuju ke frustasi kelas menengah dalam status dan penurunan ekonomi. Dalam menyikapi komposisi sosial protes, volume membahas masalah efek ekonomi neoliberal yang di luar negara-negara inti demokrasi, serta berbagai konfigurasi kelas protes sebagai gelombang protes meluas di luar negara-negara pendatang pertama. Debat kedua membahas kondisi politik untuk pembangunan dari protes, menentang harapan bahwa gerakan akan perkembangan ketika peluang demokrasi terbuka. Volumenya menganalisis yang kontroversial dalam apa yang telah didefinisikan sebagai demokrasi otoriter atau setidaknya neoliberal, baik pada tingkat teoritis maupun empiris. Debat ketiga yang akan dibahas, baik secara teoritis maupun empiris, mengacu pada munculnya identitas kolektif baru. Dengan berbagai cara, pengunjuk rasa pada tahun 2013 pernah menyusul kembali subjektivitas politik. Ketika wacana kelas tradisional dan visi ideologis kiri adalah bermasalah mengingat tren demokratis tetapi juga transnasional, gerakan kontribusi pada penyebaran bahasa alternatif, menjembatani dan keprihatinan budaya. Dalam aksi selama kampanye, protes semangat baru muncul, sehingga menimbulkan rasa pemberdayaan yang sering berlangsung di luar kampanye. Politik kontroversial berkontribusi dengan cara ini pada perombakan perpecahan politik dan munculnya norma-norma baru, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Dari sudut pandang empiris, volume menganalisis protes di daerah dunia yang selama ini jarang disinggung oleh kajian gerakan sosial
arus utama, dengan melihat bentuk protes, framing dan organisasi titik penelitian pada cara di mana ide-ide menyebar dari daerah-daerah di mana gelombang protes pertama kali muncul dan bagaimana mereka diadopsi, tetapi juga disesuaikan konteks buruh. Studi gerakan sosial telah mengembangkan perangkat konsep yang berguna untuk berurusan dengan tindakan kolektif di waktu normal, yang berarti waktu terstruktur di mana harapan dapat dengan andal dibangun di atas pengalaman sebelumnya, kognisi hubungan. Membawa kapitalisme dan kelas kembali ke dalam analisis. Studi gerakan sosial telah dikritik karena kurang memperhatikan transformasi struktur jangka panjang. Perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun, karena klaim ekonomi yang diajukan melalui protes tetap stabil atau bahkan meningkat. Sementara Gabriel Helton dan Golf Glawing pada tahun 2013 telah meminta perhatian pada hilangnya kapitalisme secara aneh dari studi gerakan sosial, tinjauan politik studi sosiologi tentang gerakan sosial menekankan bagaimana penyempitan fokus pada proses mobilitas telah sejak tahun 1980-an mengklaim perhatian dari hubungan bagaimana antara struktur sosial dan partisipasi politik sebagai identitas kolektif, neoliberalisme dan krisisnya. Volume ini berfokus pada neoliberalisme akhir dari krisisnya dengan khususnya perhatian pada cara-cara di mana berbagai jenis neoliberalisme tercermin dalam gerakan protes di seluruh dunia yang dipandang sebagai pendatang baru dan gelombang pendekatan yang memuncak pada tahun 2011. Diperbarui oleh penghemat kebijakan, dikenakan pada negara yang dipaksa untuk mengakses lembaga pemberi pinjaman kebijakan privasi tersebar luas di negara-negara berkembang. Riset dalam ekonomi politik telah menunjukkan beberapa karakteristik umum neoliberalisme yang dapat dilihat dalam dua pendekatan yang sangat berbeda. Pendekatan pertama yaitu dalam visi tren sebagai bentuk evolusi kapitalis. Yang kedua dalam visi siklus seperti polais sebagai bagian dari bandul. Antara pasar bebas dan perlindungan sosial, dalam kedua perspektif tersebut, pasar bebas telah muncul sebagai ideologi yang mendorong kebijakan yang tidak terotoritas pada mundurnya negara dari pasar, pengaruh ke arah investasi yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan pasar. Intervensi termaksud perlindungan kapitalis keuangan privasi barang publik, tetapi juga peraturan yang tinggi kegiatan yang dimaksud untuk meningkatkan peluang keuntungan spekulatif. Gelombang protes yang umum adalah seruan menyelesaikan kembali ruang publik yang dianggap diambil alih oleh perkembangan neoliberal. Sebuah elemen dalam gelombang protes 2011-2013 telah menjadi perhatian ruang publik gelombang protes dimulai di kota-kota global, bahkan jika itu tidak terbatas pada mereka. Untuk Trili, lokasi aktivitas dan konfigurasi orang itu sendiri merupakan bagian penting dari perselisihan tahun 2000, menggarisbawahi bahwa distribusi spasial sehari-hari, kedekatannya, dan rutinitasnya. Demokrasi tidak liberal pasca neoliberalisme akhir. Dinamika sosial ekonomi terjalin erat dengan dinamika politik sebagai neoliberalisme. Sementara mengubahnya secara dramatis, tergeser, tetapi tidak berarti memperlemah hubungan antara pasar dan negara. Neoliberalisme memilih memperkenalkan perubahan mendalam dalam cara kerja demokrasi nyata, yaitu Robert pada tahun 2000, demokrasi dalam cara mereka benar-benar bekerja. Namun, ini tidak berarti pengurangan investasi negara dan di pasar dan sipil masyarakat, karena neoliberalisme membutuhkan untuk menyiapkan kondisi untuk sukses
tetapi juga untuk menyelamatkan bank di saat krisis. Neoliberalisme pada umumnya, dengan visi demokrasi minimalis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak peduli dengan hak-hak warga negara, ditandai dengan penurunan kapasitas mewakili serta dalam tanggung jawabnya terhadap warga negara. Melawan janji neoliberal untuk mempertahankan menunjukkan dua pembaharuan. Segregasi ekonomi dan politik jarang terjadi karena pemerintah harus memperbaiki kegagalan pasar. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.